Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'alimnal hikmah, Allahumma 'alimnal hikmah, Allahumma 'alimnal hikmah. Bapak Ibu para hadir yang mudah-mudahan dirahmati Allah, yang pertama pada beliau saat Muslim Abdullah bersama dengan jajarannya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, dan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkahi dan rahmati. Pada Bapak Ibu sekalian, wali santri baik dari PAUD sampai madrasah yang kami hormati, dan mudah-mudahan Allah rahmati panjenengan, Allah berkahi dan Allah jaga panjenengan, dan tentunya adalah apa yang menjadi hajat kita yaitu terkait dengan anak-anak yang soleh, Allah kabulkan insyaallah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kami berdoa ini adalah majelis yang insyaallah Allah rahmati, Allah berkahi, dan mudah-mudahan semua hajat panjenengan ya, baik dari yayasan maupun dari Bapak Ibu sekalian yang punya hajat terkait dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian, semua Allah kabulkan. Dan kita berharap anak-anak kita, anak yang soleh dan solehah ini, Allah benar-benar berikan kemudahan. Untuk apa? Untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan diberikan kekuatan untuk apa? Untuk senantiasa terhindar dari melakukan keburukan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, agak cepat saja Bapak Ibu ya, karena tadi materi sudah banyak. Dan kalau saya serius nanti panjenengan itu khusuk ya, khusuk dingkluk maksudnya gitu ya. Jadi kami yang pertama kami sampaikan ya, perbandingan ini ya antara kaum bapak dengan ibu ini sudah prosentasenya berbeda jauh ya. Sehingga kalau majelis parenting yang biasa sering saya ikuti ya di beberapa tempat, memang ini kayak ya majelisnya ibu-ibu ya, majelisnya emak-emak gitu ya. Dan ini bapaknya kemana? Mudah-mudahan ini pasangan, gitu ya. Karena kalau pasangan ini lebih enak lagi, karena terkait dengan parenting ini nanti kita akan lihat mana porsi bapaknya, mana porsi ibunya, sehingga tidak saling tumbuk tundung, gitu ya. Yang pertama tadi beliau juga sudah singgung masalah kita yang sekarang sulit untuk hindari dan sampai hari ini kita belum mampu untuk menyelesaikan adalah masalah gadget, masalah HP, ya. Beberapa tahun yang lalu kami juga sempat memang nggak punya televisi ya, memang awal tidak punya televisi, HP pun saya batasi. Tapi hari ini saya sampai hari ini memang nggak punya televisi sudah 10 tahun, walaupun antena punya 2, tapi nggak ada kabelnya ke bawah, cuman ada antena gitu ya. Sehingga anak saya yang sekarang usia TK memang tidak tahu apa namanya TV. Kalau datang ke rumah mbahnya, kalau di rumah mbah itu ada HP yang gede oh gitu ya, itu namanya televisi. Kita nggak punya, yang kecil aja cukup, nggak usah yang gede gitu ya. Kemudian kita batasi juga kuota, tapi hari ini kita tidak bisa menutup sampai seperti itu. Karena apa? Yang menjadi masalah bukan HP-nya, yang menjadi masalah bukan televisinya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemampuan anak-anak kita, termasuk kitanya, bukan anak-anak. Kemampuan kita untuk kendali diri, kapan waktunya menggunakan, kapan waktunya berhenti. Gitu. Jadi intinya itu. Kemudian masalah lagi ya yang kita dapati adalah apa? Anak di sekolah itu lurus banget. Kalau di sekolah itu mulai pagi ritual kegiatan pagi itu sudah wudhu, kemudian sholat duha, kemudian hafalan Al-Quran, baca Quran dengan guru-gurunya, luar biasa adabnya dijaga, termasuk yang di pondok. Tapi ketika pulang libur, gitu. Ketika pulang hilang itu. Dan yang di pondok juga sama. Ketika pulang murojaahnya libur, sholat berjamaahnya libur. Itu di sana. Insya Allah di sini tidak. Karena buat saya sekolah yang hebat, nun sewu nggih, sekolah yang hebat, Bapak Ibu sudah tepat memilih Lembaga Nurul Ummah insya Allah. Jadi sekolah yang hebat untuk mewujudkan tadi atau yang di belakang sini adalah sekolah yang mensolehkan bukan hanya anaknya. Ini kebalik, kalau kita fokusnya pada anaknya, ini tidak beda dengan dari parenting barat. Tapi sekolah yang hebat adalah
sekolah yang mensolehkan anaknya, anak didiknya bersama orang tua dan gurunya. Ini tiga-tiganya tidak boleh dipisah-pisah. Sekarang guru ngajari, tapi guru tidak ngelakoni. Anak di rumah juga mutabaannya dicentang, bapak ibunya itu mengawasi, kemudian mengontrol, tapi bapak ibunya juga tidak. Kok bisa? Yang sering datang ke rumah saya dan beberapa konselor rata-rata begitu. Jadi permasalahannya begitu. Dan waktu yang paling menegangkan, para bapak, para ibu, belakang, ibu, sampai situ suara saya, Bu, sampai situ nun sewu. Waktu yang paling menegangkan adalah pagi. Silakan cek. Ibu-ibu itu menyiapkan anak 6:30. Jam 7 masuk, Ibu. Jam 7 masuk, berarti 6:30 sudah berangkat. Apalagi tadi beliau Ustadz Ahmad, kalau saya kenalnya Ustadz Ato gitu ya, terkenalnya beliau gitu ya kan, ada Ustadz itu yang pendek saja ya. Kalau beliau saya kenal di Purbalingga, nggak tahu di Purwokerto kenalnya siapa gitu ya. Kalau di Purbalingga panggilannya Ustadz Ato gitu ya. Beliau menyampaikan datang ke sekolah itu butuh untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan atau nasihat pada anak. Butuh waktu, kalau tidak salah tadi ada yang 45 menit. Lah ini kira-kira 6:30 harus sudah beres semua. Sehingga nyaris nun sewu, hari Ahad hari ini kita ngikuti parenting, besok berarti hari ini belum nyetrika, Bu. Atau belum nyuci ya, Bu. Berarti sekarang kita pulang aja ya. Belum nyuci, ya nanti nyuci belum kering, besok pagi harus nyetrika sambil masak, yang kecil belum mandi, yang kecil belum sarapan, ya. Dan sambil ngomel-ngomel, ya, belum selesai. Iya, ini bener kan ya? Sambil ngomel-ngomel dan bapaknya datang ambil HP, difoto ibunya, ya. Jadi ibu sedang ngomel gitu ya. Ibu sedang sewot. Begitu Bapak Ibu? Begitu. Gitu ya. Jadi paginya waktu menegangkan. Kemudian disusul ibunya jadi kayak polisi. Anaknya itu lagi pakai baju, duduk makan. Bapak, ayah, keluarkan motor, angetin. Ya, ini kayak polisi ini. Ya enggak? Kayak gitu. Itu yang terjadi di sana-sana, insya Allah tidak di sini ya. Inilah awal mula ya. Awal mula nun sewu Bapak Ibu, awal mula terjadinya masalah di dunia kita, ya anak-anak kita, ya ini masalahnya. Yaitu apa? Peran ayah kehilangan fungsinya. Apalagi tadi ada polisi. Ya, ayahnya, bapaknya itu pakai rok, ibunya pakai kumis. Kan gitu. Lah ini benar apa tidak? Benar apa tidak kira-kira? Jadi awal mula gurunya pusing di sekolah, anaknya sulit dikendalikan dan lain sebagainya, di pondok juga sama, anaknya sulit dikendalikan. Apa yang terjadi? Karena ini faktor masalahnya adalah seorang ayah kehilangan fungsinya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Bapak dulu ya. Ini juga berbeda ini, ibunya paling banyak. Kira-kira kalau di rumah Bapak yang paling cerewet, yang senang ngomel, kira-kira Bapak atau Ibu? Bapak apa Ibu? Ibu, ya oke. Sekarang ibunya di rumah yang senang cerewet, ngomel, kira-kira Ibu apa Bapak? Ibu. Oh berarti ngakui ini ya, ngakui ya Pak ya. Masya Allah. Ya kalau kita tengok coba Bapak Ibu sekalian, ya kenapa kok anak bisa sulit dikendalikan? Karena ini. Jadi ibu lebih dominan atau bapak yang kurang berani, ya. Daripada ribet ya. Kita ngomong nanti juga tambah ribet, mending dengerin orang ngomel gitu ya. Nanti kan juga selesai sendiri gitu ya. Atau berpandangan, wah ngirit baterai, nggak perlu pakai radio sudah bunyi gitu kan. Itu repot gitu. Gitu. Kita tengok coba. Ada sebuah tesis ya, tesis yang ditulis oleh Saroh binti Khalil ya. Beliau menulis, orang Timur Tengah. Menulis tesisnya itu mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan orang tua dan anak. Dalam tesisnya tersebut ditulis ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Kemudian 14 itu dialognya seorang bapak, seorang ayah dengan anak, dan 2 adalah dialognya ibu dengan anak. Satu lagi belum dijelaskan apakah itu anak dengan ibu atau anak dengan ayah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira yang lebih dominan untuk ngobrol dengan anaknya itu bapak atau ibu?
Ibu. Oke, berarti ini satu poin kita sudah keluar dari fitrah. Ya, karena Al-Qur'an pasti benar. Sebagaimana tadi saya disampaikan oleh moderator, kalau yang hakiki saja sudah ada, kenapa cari yang lain? Gitu, Ibu ya. Gitu Bapak ya. Ya, kalau kita tadi singgung, bolehlah ya. Saya berpendidikan dari umum rata-rata. Sehingga kalau beliau tadi singgung, ya benar. Yang di pendidikan rata-rata itu, yang sekarang itu yang beredar, ya pendidikan-pendidikan ala barat, oke, parenting ala barat. Fokusnya pada anak. Tapi di Quran insya Allah tidak. Fokusnya nanti di orang tua untuk usia 0 sampai 12 tahun. Nanti ini kan lengkap ini dari TK, dari SD sampai dari SMA. SMA ya deh ya. Ya nanti kita poinnya biar porsinya sendiri-sendiri, biar tidak selamburuh gitu ya, saling tumpuk tundung. Nanti porsinya sendiri-sendiri. Kalau kita bicara dunia sekarang adalah dunia pendidikan, kita adalah bicara tentang karakter. Kata ustadz ini, kata guru ini, gitu ya. Sebenarnya bapak karakter dunia siapa Bapak Ibu? Bapak karakter dunia yang justru pendidikan sekarang mengarah ke situ. Bapak karakter dunia, kata yang di barat itu, ya kata pendidikan era barat itu adalah siapa namanya? Loren Kolbach. Siapa namanya? Nggak kenal kan? Saya juga nggak kenal. Ya, saya hanya baca dapat informasi bapak karakter dunia adalah namanya Loren Kolbach. Orang yang berkarakter. Tapi kita lihat endingnya, dia bukan beliau ya, dia matinya adalah apa? Dengan bunuh diri, menenggelamkan ke air. Yang pertama. Kemudian katanya kita belajar tentang psikis, tentang psikologi, jiwa. Sekarang bapak kesehatan jiwa dunia itu kira-kira siapa namanya? Kayaknya bukan orang sini juga ya. Siapa kira-kira namanya? Namanya Sigmund Freud. Nggak kenal kan? Ya, nggak perlu kenal juga. Namanya Sigmund Freud. Dia katanya ahli kesehatan jiwa, tapi matinya dia dengan disuntik, ya bunuh diri dengan disuntik racun. Satu lagi yang sekarang beredar dan ilmu-ilmu itu dulu juga sudah kami pelajari. Dan insya Allah sudah taubat dan kita sudah bergeser dengan yang hakiki. Itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu siapa namanya? Carl Gustav Jung. Ya. Di sini mungkin yang paling dekat ilmunya misalkan Stephen dan lain sebagainya itu awal mula dari situ salah satunya ya. Dia dengan gurunya adalah Sigmund Freud. Itu aja tarung sampai meninggal dunia. Dan orang ini apakah yang akan kita tiru? Apakah akan kita tiru orang ini? Benar? Tidak ya, tentunya kita akan kembali. Baik, untuk itu mendasari sebagai awal untuk kami berbicara terkait dengan parenting ini, yang pertama kita membaca mushaf Al-Quran, kita awali dengan tadi membaca Al-Quran di depan, ta'awud dulu. Yaitu apa? Berlindung dari setan. Ini terkait dengan apa? Membaca Al-Quran. Iya tidak? Kemudian ketika Bapak Ibu mendengar dalil, baik hadis dari siapa, Bapak Ibu kan tidak langsung percaya. Karena apa? Oh ini hadisnya sahih apa tidak? Kan begitu? Jangan-jangan yang tadi disampaikan hadisnya yang palsu, begitu. Benar apa tidak? Tidak langsung percaya kan? Ini hadis, baca Al-Quran berlindung dari setan. Nggak perlu dicek, insya Allah Al-Quran yang beredar insya Allah sahih semua. Cuma kita berlindung dari setan dengan baca ta'awudz. Lah ini orang tadi yang sudah saya sebutkan ngomong, kita tidak perlu ngecek langsung percaya. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ya baiklah, mari kita akan masuk ke materi ya langsung, yaitu peran ayah. Kenapa sekarang banyak masalah? Karena tadi ibu terlalu dominan dan atau ayah yang tidak atau kurang berani. Kita akan kembalikan. Tadi Sarah binti Halil itu menulis tesis 17 dialog, yang 14 adalah bapak dan anak, yang 2 baru ibu dengan anak, yang 1 tidak dijelaskan antara bapak atau ibu. Lah ini fitrahnya begitu. Kok kenapa kita berani menentang Bapak Ibu? Yang lebih dominan itu, apalagi disusul dengan ibunya itu, kamu tahu nggak? Kamu disuruh ini nggak mau, kamu belajar nggak mau. Kamu tahu nggak? Ayah itu cari uang untuk memberi nafkah, untuk biaya pendidikan sangat luar biasa, memeras keringat. Ibu sudah melahirkan kamu, hamil 9 bulan. Anaknya paham nggak kira-kira? Nggak paham. Salah yang lahir nanyong, gitu kan? Nggak paham mereka. Karena apa? Apalagi usianya.
Ya, usianya mereka itu nggak paham. Usia di bawah balik, di bawah 12 tahun, mereka itu secara akal belum sempurna. Ya, termasuk dimarahi, bahkan sampai dipukul, diberi nasihat tadi yang beliau sampaikan, diberi nasihat ini. Paham nggak mereka? Nggak paham. Ngertinya adalah ekspresinya. Ya, kalau ibu kan ekspresi, ngertinya itu ekspresinya, yaitu apa? Saya sedang dimarahi. Itu tidak lebih tidak kurang. Apalagi sampai ditampar, nasihat tidak akan masuk. Ngertinya adalah saya ditampar. Termasuk tadi beliau nyampaikan, kalau memberi nasihat, maka beberapa tadi, ketika waktu makan dan sebagainya. Sebelum saya menikah, saya melakukan perjanjian dengan istri saya. Kalau ada masalah, jangan cerita ke keluarga kamu, jangan cerita ke keluarga saya. Itu karena saya masih berdua, belum punya anak. Maka ketika kita sudah punya anak, masalah diselesaikan di ruang, di kamar tidur. Ya, artinya selesai di situ. Karena apa? Anak itu bingung dengarkan bapak ibunya ngomong ini, ya. Jadi anaknya itu bingung kayak gitu. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari wali murid itu, loh itu kan kalau ibu itu kan madrasah ula. Jadi awal, itu perannya bagaimana? Ya, ini kita tidak akan lepaskan. Cuman perannya itu akan kita beda-bedakan. Baik, akan saya buka sedikit-sedikit karena saya takutnya waktunya tidak pas ya. Karena kita batasi hanya 1 jam ya, biar nanti kita tidak masuk ke bab yang lain. Termasuk tadi sudah ada catatan, biar nanti saya tidak masuk di yang sudah disampaikan oleh beliau. Hanya melengkapi saja. Jadi awal mula masalah terjadi yaitu karena tadi laki-laki kehilangan fungsinya, Pak. Berarti nanti ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian atau bapaknya nyampaikan ke ibunya, diam jangan cerewet ya. Jadi sudah stop, sepakat nggak Bu? Enggak, sepakat apa tidak ini? Loh ini kaitan dengan pendidikan anak kita, biar kita fitrah, kita kembalikan ke fitrah. Berarti bapaknya yang harus lebih dominan. Kaitan dengan apa? Anak itu sulit dikendalikan biasanya. Anak sulit dikendalikan. Itu miliknya siapa? Kendali, kemudian cara menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, itu adalah miliknya bapak, miliknya laki-laki. Banyak dalil yang mengatakan seorang laki-laki itu akalnya lebih sempurna dibandingkan perempuan. Ya, sebagai contoh persaksian saja untuk laki-laki butuh 1 saksi, tapi kalau perempuan 2. Gitu Bapak Ibu. Jadi saksi laki-laki butuh 1, perempuan butuh 2. Maka hal-hal itu yang lebih dominan adalah siapa? Yang lebih dominan adalah bapaknya. Lah ibu itu perannya apa? Ekspresi. Berarti untuk hati, ya, hati. Ketika anak itu misalkan nanti kita akan masuk ke surat Yusuf juga. Jadi ketika anak itu datang ke orang tuanya, misalkan dibully atau gelut di sekolah, datang ke ibunya, kira-kira apa yang disampaikan oleh ibunya? Sabar, Le, ya, sabar, Dok, aja dibales, sabar, ya. Kalau lari ke bapak kira-kira bagaimana? Lari ke bapak gimana? Ya. Gini, kalau lari bapak akan memberikan pandangan, memberikan solusi, ya, memberikan jalan keluar untuk konflik. Tidak langsung sabar. Nanti semuanya kalau sabar Le, sabar Le. Lah ini kaitan dengan anak laki-laki. Misalkan dipukul, sabar Le, dan lain sebagainya. Anaknya kira-kira jadi apa? Anaknya kira-kira jadi apa? Ya, jadi kalau laki-laki datang ke laki-laki, maka bapak akan menyampaikan, Mas, kalau kamu balas, nanti kamu dengan anak itu, kamu akan seperti ini. Kemungkinan akan seperti ini. Jadi nanti prediksi ke depan, kamu kemungkinan akan seperti ini atau diginikan sama teman-teman kamu. Kalau kamu balas, guru kamu akan seperti ini. Ya. Tapi membalas dalam Islam boleh apa tidak? Boleh. Membalas boleh Bapak Ibu. Membalas dengan catatan. Catatannya apa Bapak Ibu? Seimbang. Seimbang. Tapi naluri manusia membalas pasti ingin lebih. Betul? Yang pertama kita didolimi. Dolimi, dicubit misalkan. Cubit. Balas boleh? Boleh. Tapi nalurinya, balasnya itu akan lebih. Sehingga cubitnya tadi kayak gini, balasnya puternya panjang gitu ya, 2 kali lagi. Akhirnya berbalik menjadi mendolimi. Tapi kalau kamu sabar, ya, jadi bapak juga nanti di akhir seperti itu. Dan ibu tidak akan sampai ke situ. Coba aja anaknya datang ke ibu, saya dipukul dan sebagainya. Ya, termasuk nanti ketika peristiwa-peristiwa di rumah kita yang terjadi, terkhusus adalah anak-anak kita, kalau larinya ke ibu-ibu semua terus,
nanti akan berbeda. Ini yang terjadi, yaitu anak sulit terkendali. Karena apa? Yang kendali ya, untuk belajar kendali adalah peran bapak, karena yang memiliki akal lebih sempurna. Dan anak belum sempurna sampai 12 tahun, sehingga pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pondasinya kalau di guru di sekolah itu, guru itu hanya mengajari, membentengi, melakukan yang benar, melakukan kebaikan, melakukan keburukan, mana yang baik, mana yang buruk, dan lain sebagainya. Tapi intinya sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Thohari tadi adalah peran orang tua. Berarti yang paling berpengaruh di sini adalah siapa? Orang tua, bukan guru. Tapi kita temui ya, kemarin di sekolah kita itu sudah wali murid sudah ngisi form semua. Jadi form nanti ketika jawab pertanyaan satu, yaitu sudah kami tuliskan takwilnya. Ya, berarti kemungkinan misalkan ya, contoh orang tuanya itu kerja dari jam berapa sampai jam berapa, ya, kerjanya apa, nanti muncul di situ. Ya, nanti ada 4 penghalang ataupun 4 kriteria atau pilar yang mempengaruhi pendidikan anak atau perkembangan anak. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan kesolehan orang tua, kesolehan guru. Jadi sekolah yang baik tadi apa? Sekolah yang baik adalah mensolihkan anak bersama dengan orang tua dan gurunya. Gak bisa salah satu. Itu kemudian yang kedua nanti adalah pola asuh. Yang ketiga adalah akhwal ruhani atau emosi negatif, dan yang keempat adalah terkait dengan jin. Ya, nanti kita terangkan sedikit demi sedikit ya, bareng-bareng, mudah-mudahan sampai ke situ ya. Ya, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi dalam ayat yang bercerita kembali tadi tentang pengendali diri dulu ya. Kita kembali ke surat Yusuf. Sekarang begini, kok kita bisa memberikan porsinya ya? Biar kita beda-bedakan porsinya masing-masing antara bapak, antara ibu. Sekarang beliau Nabi Yusuf itu bisa datang ke Nabi Yakub, bapaknya, di ayat yang keempat bercerita menyampaikan, wahai bapak, saya bermimpi ini gitu ya, di surat Yusuf ayat yang keempat. Betul apa tidak? Kenapa datangnya bukan ke ibunya? Kenapa? Karena bapak ini dia sudah biasa ditanamkan pendidikan oleh Nabi Yakub, pendidikan yang sempurna sampai 12 tahun itu. Sehingga ketika terjadi seperti itu, kembali ke bapak. Karena apa? Bapak itu akan memberikan solusi. Jangan sampai nanti anak itu pergi kemana-mana saja itu tidak izin. Ya, bahkan ketika ketemu dengan yang lain, justru tidak lari ke bapak, tidak lari ke ibu, larinya ke Facebook misalkan. Nanti sudah besar juga sama. Bahkan ibunya juga sama, bapaknya juga sama. Berarti harusnya tidak usah menikah dengan manusia, nikah dengan Facebook saja. Karena yang dia lebih yakin dengan Facebook, cerita di situ dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok bisa datangnya ke bapaknya? Karena percaya, nyaman. Tapi ketika dari anak itu dengan bapaknya saja tidak nyaman, kira-kira bisa mungkin apa tidak larinya ke bapaknya? Mungkin apa tidak, Pak? Ya, apalagi ke ibunya juga. Wah, ini polisi ini ya, nanti cerita gini dan sebagainya. Karena Pak, ekspresinya sudah seperti itu yang tertanam. Walaupun nasihatnya adalah nasihat yang bagus. Sehingga Pak, yang kedua, ayat kelima berbunyi apa? Jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu. Ngikuti nggak kira-kira? Ngikuti. Karena apa? Memberikan keteladanan, memberikan ilmu terkait dengan kendali diri sudah selesai sama Nabi Yakub pada Nabi Yusuf. Kira-kira demikian apa tidak? Bagaimana kalau kita kembalikan dengan pendidikan anak-anak kita, justru yang dominan adalah ibunya, bapaknya tidak dominan. Termasuk kegiatan hari ini yang datang juga lebih banyak ibunya. Kira-kira nanti tersampaikan nggak ke bapaknya ini, Bu? Tersampaikan nggak? Atau ditulis WA sekarang? Ibu suaminya datang? Nggak datang, ditulis sekarang WA ya. Ya ditulis di WA ini ya, nanti di send ke bapaknya.
Ya, menurut Al-Qur'an ya, fitrahnya yang lebih banyak ngobrol dengan anak-anak kita adalah bapaknya, bukan ibunya. Siap, Bu? Di WA bapaknya, Bu. Sekarang, Bu. Kirim ya, langsung. Nah, bapaknya kira-kira siap apa tidak ini? Siap, Pak. Lebih akan dekat, lebih banyak ngobrol dengan anaknya, siap? Oke. Yang pertama, untuk mengendalikan diri kira-kira bagaimana? Mengendalikan diri. Yang pertama adalah bapaknya dulu. Nanti ada di poin pertanyaan juga ada. Bapaknya saja sholat 5 waktu belum bisa steady, masih ada bolong-bolongnya. Artinya ini untuk prinsip, hal yang prinsip bapaknya belum bisa dipercaya terkait dengan itu. Karena untuk prinsip dengan Allah aja masih ditinggalkan. Atau sholat jamaahnya misalkan dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah selesai dan anak-anak juga sama, kita ajari anak kita untuk sholat dari usia berapa, Bapak Ibu? 7 tahun sampai 10 tahun. Berarti berapa kali itu? Kalau 3 tahun, berapa kali anak-anak kita belajar pengendalian diri? Berapa kali? Berarti 3 tahun kali 3 kali 12 kali 30 ya. 5.400-an ya. 5.400 kali anak itu belajar untuk mengendalikan diri, termasuk di dalam sholat fardu. Ada sebuah hadis yang mengatakan kalau sholat fardu kita dilarang untuk apa? Bergerak, kukur-kukur. Tapi kita jumpai anak-anak kita, kalau di pondok mungkin sudah tidak ya, anak kelas 6 SD itu sholat itu masih garuk-garuk, garuk-garuk, gini-gini, buangi kuku dan lain sebagainya. Ya, sholat fardu bergerak itu menoleh saja itu adalah sebuah kebinasaan. Yang boleh adalah sholat sunnah, tapi itu kita hindari karena kita belajar untuk khusyuk. Coba kalau kita tenang, belajar untuk diam, ya. Kira-kira anak-anak kita sudah mampu belum, Bu? Belum. Kemudian nanti ada anak itu minta tantrum, Bu. Minta HP harus dibelikan, ya. Minta sepeda harus dibelikan. Pingin belajar motor, wis langsung naik motor. Sekarang anak-anak kecil, anak SD sudah banyak naik motor. Benar apa tidak? Ya, anak saya SMP kelas 3 udah pegang. Bi, kapan saya bawa motor? Ya bawa boleh. Kontaknya ya nanti kalau sudah SMA, ya. Jadi kalau bawa boleh, didorong boleh, gitu ya. Ya, kemudian kapan saya dibelikan HP? Ya. Ya nanti kalau kamu sudah SMA. Ya, karena mereka belum mampu mengendalikan itu, belum bisa dipercaya. Apalagi akalnya mereka belum sempurna sebelum sampai 12 tahun. Sehingga yang kesulitan Bapak Ibu sendiri. Ya, tadi disampaikan mau makan aja HP-an terus, ibunya juga sama. Ada juga yang bapaknya main game, anaknya main game di sampingnya juga. Nah ini gimana untuk belajar pengendalian diri? Yang kesulitan adalah gurunya. Baik, masuk ke poin yang pertama. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan 4 pilar tadi. Yang pertama adalah apa? Kesolihan. Kita kan mau menyolihkan ini. Yayasan insya Allah akan menyolihkan gurunya sekaligus walinya. Makanya hari ini Bapak Ibu datang ke sini diundang oleh yayasan untuk dijadikan soleh bersama dengan putra-putrinya. Sekarang Bapak Ibu, yang pertama, kita sebagai manusia itu hanya 2 saja sebenarnya. Yang pertama adalah hak Allah kita penuhi. Kita sudah penuhi? Bapak tadi sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu? Bapak, sudah ya? Haknya Allah sudah kita penuhi. Untuk ibu juga sama nanti. Kadang terjadi percekcokan ya antara bapak dan ibu, apalagi masalah yang bukan masalah yang pokok. Bukan misalkan sholat, bapak tadi sholatnya terlambat dan sebagainya. Tapi hanya sekedar bapak pulang dari kerja ya, dari sawah atau dari mana, pulang belum ada kopi saja itu ngomel misalkan. Atau pulang capek sore gitu ya, ada lihat lauk tidak cocok, balang-balangnya apa gitu ya. Nah, itu kan bukan masalah itu. Masalah apa tidak itu kira-kira? Sebenarnya bukan masalah. Kalau tidak cocok, tinggal kalau ada telur, ceplok telur, selesai kan masalahnya. Tidak perlu berdebat seperti itu. Ya anaknya yang bingung nanti nontonnya. Ya, termasuk tadi ya, akhirnya ekspresi keluar, anak juga meluapkan seperti itu. Ternyata kalau mengeluarkan ekspresi, kalau kita itu tidak cocok dengan orang lain, bapak dan ibunya sudah ngajari yaitu berdebat. Ya, teplak gitu ya. Makanya di sekolah seperti itu. Batin orang tuanya itu juga tercermin pada anaknya. Kalau di dalam dunia konseling itu, ya konseling Qur'ani, yang menjadi pokok adalah nanti dibuka surat Asy-Syura ayat 30.
Jadi musibah yang menimpa kamu itu diakibatkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tapi sekali lagi ya, ini untuk kita, kembali ke kita, bukan untuk orang lain. Kalau konselor boleh ya, karena itu untuk nanti konseling. Tapi kalau jenengan ada lihat anak itu, anaknya itu di situ mukul temannya dan sebagainya, kayaknya bapaknya sama ibunya kayak gini, nggak boleh seperti itu, tidak boleh. Memang batin orang tua yaitu tercermin pada anaknya. Anaknya yang suka temperamen kurang lebih di rumah itu ada masalah hal seperti itu. Sehingga nanti kita bisa gali di sekolah. Ya nanti benar-benar nanti sekolah juga terbantu terkait dengan ini. Setengah jam lagi, Ustaz. Sudah. Ya, baik. Terkait dengan yang pertama dengan ilmu, ya misalkan ilmu. Tadi untuk kendali juga sudah menjalani konflik bapaknya. Ya, kemudian terkait dengan tauhid adalah bagaimana surat Luqman ayat 13. Ya, janganlah berbuat syirik, ya. La tusyrik billah. Jadi bagaimana mengajari itu peran-perannya bapak itu dituntaskan sampai 12 tahun. Kira-kira sudah atau belum Bapak Ibu? Loh, saya kan pasrah bongkokan pada pada guru-gurunya. Benar apa tidak? Menyekolahkan di sini apa itu karena lari? Tidak. Ya, karena dulu ya ulama terkenal yaitu Imam Syafi'i, beliau itu 2 tahun ditinggal bapaknya. Ya, beliau itu orang yang soleh, orang yang pinter, ibunya juga sama. Beliau itu dengan siapa namanya? Dengan pamannya. Pamannya juga sangat luar biasa. Apakah beliau itu diajari oleh pamannya sendiri? Tidak. Beliau dicarikan ulama, yaitu Imam Malik ya Ustaz ya. Ya, suruh belajar ke Imam Malik. Artinya sama. Mungkin di sini ada ustadz, ada ustadzah, ilmu juga tidak nguyai insyaallah. Apakah itu cukup diajari oleh sendiri? Ya, para salafus soleh dulu itu menitipkan pada para ulama. Sehingga insya Allah sudah tepat untuk panjenengan menyekolahkan anaknya di Nurul Ummah. Kemudian yang selanjutnya, ya, tujuannya. Oke. Ini kita bicara tentang tujuan, berarti nanti masuk pada tumbuh kembang ya. Tujuan tadi sudah ditanyakan oleh Ustadz Ato ya, terkait dengan tujuan Bapak Ibu di sini mendidik anaknya untuk apa ya. Kita pendidikan di sini 0 sampai 12 tahun baik di TK maupun di SD adalah apa peran kita? Tugas pokok kita adalah apa? Menyiapkan, termasuk Bapak Ibu ini, karena yang paling pokok adalah Bapak Ibu. Sekarang kita nyiapkan sedang apa? Bagaimana anak-anak kita itu sudah siap memanggul beban syariah. Kalau anak-anak kita sudah 12 tahun, sekarang kita tengok di dalam surat Yusuf kembali. Ya, Nabi Yusuf kira-kira itu dimasukkan ke dalam sumur itu usia berapa Bapak Ibu? Usia berapa? Usia 12 tahun. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 18. Saya condong ke yang 12 tahun. Jadi ketika beliau itu dididik dengan baik dari 0 sampai 12 tahun, maka beliau itu sudah siap. Ya. Pertama, orang yang dibully. Kalau di barat itu langsung anaknya itu misalkan terjadi trauma dan sebagainya, fokusnya pada anak. Kalau di konseling Qurani, fokusnya pada orang tua. Jadi yang dibawa ke ruang BK, di sini ada ruang BK Bapak Ibu? Ada? Nanti yang dibawa itu untuk dibawa SD itu bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga masuk. Ya, masuk ke ruang BK. Wabil khusus adalah orang tuanya dulu, 0 sampai 12 tahun. Ya, barulah ke anaknya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan surat Yusuf ini orang yang dibully. Ya, 0 sampai 12 tahun masih dibully itu. Dibully sama saudaranya, betul? Dipukul, dicemooh, diintimidasi, ya Nabi Yusuf. Tapi kita endingnya lihat beliau juga sukses. Padahal kalau di parenting barat, wah orang yang dibully itu nggak akan sukses. Ya tergantung dia pendidikannya seperti apa. Bapak Ibu anaknya pernah dibully? Pernah dibully nggak kira-kira? Anak saya di pondok juga dibully Pak. 2 pekan baru masuk tiap hari dipukuli. Sehingga tiap hari dia masuk ke dalam kamar mandi nangis. Ya memang anaknya lebih dekat dengan ibunya. Karena waktu itu saya belum paham tentang parenting seperti ini. Jadi lebih dekat dengan ibunya. Ketika dia bully, maka dia nangis. Tapi dia ingat, masuk ke 2 pekan, dia itu masuk ke loteng, naik ke loteng itu. Ke lantai 3, naik di sana, lihat bintang, lihat bulan.
Kemudian ingat nasihat bapaknya, yaitu apa? Membalas itu boleh, Mas. Ya, kalau sudah keterlaluan, kamu sudah tidak kuat, kamu boleh membalas. Tapi kalau kamu sabar, pahala dari Allah. Jadi dia paginya saya udah memutuskan, saya harus balas gitu. Akhirnya ketika dia pukuli berkali-kali, dia cukup satu pukulan yang keras, ya. Satu kali pukulan yang keras sudah selesai. Dan sampai hari ini anak saya nggak pernah dibully. Tapi begitu saya dengar, saya tengok ke sana, anak saya di sini itu legam biru, saya tidak nyalakan ke ustadznya. Justru saya berkaca pada diri sendiri. Saya perbaiki dengan istri, kenapa anak kita yang dibully? Kan anak-anak lain banyak. Kenapa yang dibully itu anak kita? Kenapa yang dipukul itu anak kita? Maka kita perbaiki di rumah. Ada apa ini? Ada harta yang haramkah yang masuk ke anak kita? Kita pendidikan dengan harta yang haram? Atau mungkin kita di rumah komunikasi kita saja tidak normal, ya, sering cekcok dan lain sebagainya. Kita perbaiki. Saya minta maaf dengan istri saya minta maaf. Setiap hari yang kita lakukan seperti itu. Kemudian kita lakukan perbaikan lagi ibadah kita. Kita ingat nasihat dari Rasulullah pada Ibnu Abbas, yaitu apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kemudian Sa'id bin Musayyib juga sama. Ketika dia mengamalkan nasihat ini kepada anaknya, saya tambah rokaat sholat sunnahku, semoga Allah menjagamu. Ini sama. Anak kita itu kan di sana ini. Ada anak yang di pondok, ada anaknya di pondok, ada nggak? Tiap hari Bapak Ibu bisa tengok, bisa cek. Kita kan tidak tahu. Mereka urusannya di sana. Tapi ketika anak kita di sana, kita perbaikan dengan ibadah kita, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah akan menjaga anak kita. Siap nggak Bapak Ibu kira-kira? Siap nggak? Alhamdulillah itu terakhir dan pertama dibully dan terakhir. Jadi kita lakukan perbaikan. Termasuk adalah ketika anak saya kemarin adalah mau ujian, ya. Saya tengok ke sana, Bi, saya lagi kesulitan ngapal. Juz berapa? Juz 26, surat Muhammad. Iya. Ya sudah, saya doakan, ya, mudah-mudahan kamu diberikan kemudahan. Kita perbaikan di rumah. Kita juga ikut ngapal, kita perbaikan terkait dengan ilmu Al-Qur'an kita. Begitu kita tengok sana, gimana ujiannya? Hafal. Juz 26 malah justru lebih hafal dibandingkan juz 30, ya, karena juz 30 sudah jarang diulang, ada yang lupa dan lain sebagainya. Jadi perbaikan kita seperti itu ketika kita ditinggalkan. Tapi posisi anak ketika pendidikannya sudah selesai 0 sampai 12 tahun kita lebih lega. Kemudian yang berikutnya, itu yang pertama ya. Yang pertama beliau dibully tapi endingnya bagus. Yang kedua yang bisa kita ambil tarik perhatian adalah kenapa ketika ngobrol dia itu dengan bapaknya. Karena bapaknya menyenangkan, ketika ngobrol dengan bapaknya ada solusi. Kemudian berikutnya, jangan kau ceritakan dengan saudara-saudaramu. Cerita nggak kira-kira? Tidak manut. Tapi kalau anak kita misalkan, ya, sholat atau stop HP-nya, kira-kira stop nggak kira-kira? Stop nggak kira-kira? Berarti kendali dirinya itu masih belum. Saya sekarang ditugasi ngajar SD kelas 6 Bapak Ibu. Ngajar siroh. Kalau cuma ngajari siroh sesuai dengan kurikulum itu, saya nggak mau. Karena saya lihat anak-anak itu sholatnya masih ragrek-meregrek, masih kukur-kukur, masih garuk-garuk, masih buangi kuku dan sebagainya. Saya seputar itu. Ya alhamdulillah saya dipercaya untuk ngajar terkait dengan itu, bagaimana mereka untuk bisa diam dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi surat Yusuf demikian. Kemudian yang selanjutnya, ketika saudaranya minta izin, di situ dijelaskan juga. Saya ajak Yusuf untuk bermain, ya, ke hutan gitu ya. Kira-kira bapak bapaknya Nabi Yakub kira-kira bagaimana? Nabi Yakub. Gimana? Was betul. Sebenarnya dia tahu, ya, beliau itu tahu kalau saudaranya itu hasad pada Nabi Yusuf. Tapi diizinkan nggak kira-kira? Ya sudah diizinkan. Dan ketika laporan pulang itu menyampaikan bahwasanya Nabi Yusuf itu adalah dimakan serigala, anaknya dimarahi apa tidak? Anaknya dimarahi tidak? Tidak. Anaknya tidak dimarahi, tapi beliau tanggalkan, beliau justru mengadu pada Allah. Tapi ketika anak kita melakukan kesalahan, coba kira-kira bagaimana? Sedikit saja langsung, ya, dimarahi. Kemudian Abi kan wis ngomong kon aja kayak gue, betul apa tidak kira-kira?
Kemudian diungkit-ungkit kesalahannya terus. Kira-kira tidak seperti itu apa tidak? Kita hindari itu, ya. Justru yang kita bangun bukan itu, ya. Yang kita bangun jangan sampai kita memasukkan kebaikan, memberikan nasihat dengan cara mengungkit-ungkit masalahnya. Apakah saya tidak punya masalah dengan anak saya? Anak saya punya masalah yang sangat besar. Ya, tidak saya ceritakan karena itu sebuah aib untuk anak saya, ya. Tapi dia punya kesalahan yang sangat besar. Ketika dia melakukan kesalahan yang sangat besar, maka respon kita sebagai orang tua, ibu juga nangis, ya, istri saya sampaikan, apa yang bisa kita syukuri hari ini. Jadi cari bagaimana apa yang bisa kita syukuri, termasuk anak kita. Anak kita misalkan melakukan WA chat yang udah besar, ya, chat dengan lawan jenis, kira-kira apa yang bisa kita syukuri? Yang pertama adalah dia itu kembali ke rumah, masih di rumah. Bagaimana kalau dia itu chat tapi dia di luar rumah? Ada kemungkinan kita untuk perbaikan? Sulit. Kita syukuri dia melakukan seperti itu tapi masih di rumah. Kalau tidak di rumah, kita lebih berat lagi karena sulit untuk ngontrol. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan diintimidasi. Jangan yang disampaikan adalah hal kesalahan-kesalahannya. Syukuri apa yang bisa kita syukuri. Yang saya syukuri pada anak saya adalah dia berkata jujur. Ya sudah, ini yang dia berkata jujur sudah. Habis itu apa? Kenapa dia berbuat seperti itu? Berbuat seperti itu. Maka saya anggap itu adalah kesalahan saya. Maka apa? Yang pertama adalah apa? Saya bersyukur, kemudian saya minta maaf kalau itu adalah dosa dari perbuatan kita selaku orang tua. Kita memohon, ya Allah, rahmati dia, berkahi dia, berikan petunjuk, luruskan dia. Dan alhamdulillah enak itu. Ya, enak. Sama dengan yang lain. Saya punya teman kemarin, ya, jamaah masjid, ya, sudah sering diskusi, sering dialog dan sebagainya. Anaknya yang SMA di sekolahnya di Man, ini anak putri, maghrib itu masuk ke jurang kurang lebih 21 meter. Masuk belum gitu, ya. Masuk belum, dibawa ke rumah sakit, koma selama 30 hari, 1 bulan. Koma. Dan dokter sudah memvonis 1 paru-parunya rusak. 2 otak, 3 anggota badannya ada yang patah. Wis lengkap nggak kira-kira, Bro? Tapi yang terjadi pada bapaknya apa? Dan pada ibunya seperti apa? Karena sekarang anaknya udah normal. Bahkan pas ujian Man kemarin kelas 3, dia ranking 1. Padahal dengan saya, dengan bapaknya, dengan keluarganya nggak ingat sudah. Yang pertama, bapaknya itu full tiap hari baca Al-Quran malam. Nah, ibunya juga demikian. Yang pertama, apa yang bisa jenengan syukuri. Kemudian yang kedua adalah, kalau ini adalah karena dosa saya beristighfar, saya mohon ampun ya Allah. Ketika ini ada kebaikan dari saya, maka ringankan beban anak saya. Dan saya tidak puas. Saya tanya pada ibunya, ibu ikhlas nggak? Saya ikhlas. Wong anak saya itu kan titipan. Kalau memang yang nitipi mau ngambil, ya silakan. Saya hanya berdoa sebagai orang tua, obat jelas mengobati. Kemudian mohon diringankan. Dan alhamdulillah 1 bulan benar pas itu, ya. Dia siuman. Dicek itu paru-parunya normal. Tapi ingatannya tidak normal. Akhirnya dibawa pulang, ya. Dengan bapak ibunya juga tidak ingat. Dan pas mau pulang, kakaknya dia itu, ya, dia juga kakaknya sama, melakukan baca Quran terus tiap malam dan sebagainya, nyampaikan ke bapaknya, jenenge bapak itu anaknya di ICU selama 30 hari, kira-kira di rumah semua dijual yang bisa dijual. Benar apa tidak? Dibawa ke rumah sakit. Sama anaknya, Pak, pengobatan urusan saya. Bapak sudah jual apa? Bawa uang berapa? Tolong uang ini jangan sampai ke rumah. Tolong dihabiskan, silakan dikasihkan ke siapa? Mau ke anak yatim, mau orang lewat dan sebagainya. Benar, orang tuanya itu menyerahkan semuanya hasil dari jual tanah, diserahkan. Alhamdulillah lambat laun beliau itu apa? Untuk mengingatkan anaknya, ingatannya kembali, Ustaz, beli Al-Quran yang ini, Ustaz, yang untuk nebeli itu, yang ini loh, titik-titik itu loh, nebeli, ya benar, sampai habis 2 Al-Quran. Dan alhamdulillah ingatannya sudah mulai kembali, dan terakhir adalah dia bisa ranking 1. Dan yang lebih mengejutkan lagi apa? Dia datang ke Margono, Pak. Datang ke Margono, nyampaikan ke dokternya karena anaknya juga protes. Saya datang dari pagi nggak diapa-apain gitu, ya. Akhirnya bapaknya komplain sama dokternya. Pak, oh mohon maaf, nggak di Margono, pindah yang ke timur, mana itu yang untuk operasi tulang.
ortopedi nggih. Di sana itu dokternya menyampaikan, mau diapain lagi anak jenengan? Lu ini kan dulu pulang suruh dioperasi katanya gampang itu, barang kelihatan nanti aja operasinya. Yang penting ingatannya kembali, paru-parunya sudah normal. Gitu ya. Kemudian yang terjadi apa? Dibawa ke dokter, dokternya nggak mau ngoperasi. Jenengan mau anaknya saya patahkan lagi baru tak sambung lagi. Lu anaknya sudah normal apa dioperasi lagi? Yang ada itu dipatahin lagi. Sesuatu yang luar biasa. Itu apa? Kesolehan orang tua. Ya, kesolehan orang tua. Yang kedua adalah apa? Cara didiknya. Ya, untuk 0 sampai 7 tahun, agak cepat ya. 0 sampai 7 tahun mereka itu belum lengkap apa namanya? Akalnya. Kok bisa-bisanya kita jelaskan pada anak kita begini-begini. Bapak itu sudah capek, ibu ini seperti ini, hamil 9 bulan, ngelahirin kamu sampai mau mati. Ya mereka nggak paham. Ya, nggak paham. Yang ada adalah untuk anak adalah apa? Dengan apa? Rasa. Makanya untuk 0 sampai 12 tahun memang ibunya itu lebih dekat, menyampaikan dengan rasa dan lain sebagainya. Ya. Kalau dibentak-bentak, kata Ibnu Qayyim, 0 sampai 7 tahun kalau dibentak-bentak, nanti jenengan bisa buka di Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Di halaman-halaman akhir 270 berapa itu. Itu beliau menyampaikan kalau dibentak-bentak diperlakukan dengan buruk, itu otaknya akan melemah. Kata Ibnu Qayyim, bukan saya yang ngomong, ya. Jadi gitu. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun, kata Ibnu Jauzi, dia sebagaikan apa? Bagaikan pelayan, bagaikan bunga. Yang namanya bunga, Bu. Kita nanam bunga pagi, kita siram, kira-kira sore sudah seger gak? Itulah enaknya anak. Tapi kembali lagi, akalnya belum sempurna. Ya, akalnya belum sempurna. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana menanamkan keimanan. Ya, kadang guru di sekolah atau orang tua menyampaikan, menanamkan keimanan. Sudah kok di sekolah pagi sholat duha, kemudian sholat jamaah. Benar nggak seperti itu? Kita menganggap kita sedang menanamkan keimanan, ternyata kita hanya melakukan praktikum saja. Praktikum wudu, praktikum sholat. Karena apa? Karena pemahaman keimanannya belum disampaikan. Jadi menanamkan keimanan yang pertama, kata Ustadz Muhammad Fauzil Adim, yang pertama adalah asas ma'rifi. Jadi anak itu dipahamkan dulu, diberikan ilmunya. Ya, bukan langsung praktek-praktek, apalagi yang PAUD, ya, sampai manasik haji dan sebagainya. Untuk mengenalkan boleh, untuk menalet boleh. Tapi kalau kita sampai hukum dia sholat untuk TK mau dihukum, pukulah mereka itu tahun lah ini TK kok tidak mau sholat. SD kelas 1, kelas 2 seperti itu, ya. Jadi tidak seperti bagaimana menanamkan keimanan tidak seperti itu. Jadi dipahamkan dulu tapi pelan-pelan. Karena pemahaman mereka itu tidak bisa seperti itu. Termasuk ketika ke masjid. Ya, anak saya yang kecil ini sekarang usia PAUD, ya, PAUD kelas A, ya. Jadi kita ajak ke masjid, ya. Mas, nanti kalau di masjid sholatnya yang tenang ya. Karena di sana sholatnya yang tenang. Kalau kamu sholatnya tidak tenang, kamu itu lihat ada mbah-mbah itu. Mbah-mbahnya jadi sholatnya terganggu. Jadi yang kita mainkan apa? Yang kita munculkan adalah pemahaman sholat itu tenang. Yang kedua adalah empati pada orang. Ya, empati. Oh ya, kalau saya sholat ngeluweh itu nanti ada orang yang terganggu. Yang kedua setelah ilmu adalah iman. Di semua kita ajak bagaimana kita iman. Maka 0 sampai 7 yang kita tanamkan adalah tauhid kita. Tauhid anak-anak kita. Ada Allah, ya. Allah bersama kamu, Allah mendengarmu, Allah mengawasimu. Jadi anak-anak ketika terjadi sesuatu, Nabi Musa itu ketika itu juga ada seperti itu. Penanam tauhid, ya, penanam tauhid. Dua mengil yang diajarkan maka itu terkait itu. Yang kedua adalah asas syarif, yang kedua adalah amali. Itu apa? Yang pertama adalah terkait bagaimana semua yang dilakukan pada Allah. Kita akan banyak pada Allah. Termasuk kalau jenengan mau main HP, anak jenengan juga mau HP, pegang coba bismillah dulu. Gitu, Pak. Mau main HP, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak? Sudah. Bapak dan Ibu main HP atau mau pakai HP, bismillah dulu. Karena kita mau melakukan kebaikan. Karena HP kita untuk kebaikan kan, Bapak Ibu? Ya, kalau kita udah bismillah melakukan keburukan, atau anak-anak kita juga sama, ya, kita ajari seperti itu.
Kemudian yang kedua barulah tatbik, praktek. Praktek itu yang kedua, bukan langsung praktek. Karena jadi praktek saja tanpa kalau loncat itu ya, tidak pemahamannya belum dibenarkan, kemudian iman saja belum, kok praktek, yang terjadi seperti itu. Pulang dari pondok, sholatnya libur. Ya, jamaahnya libur. Murojaahnya libur. Karena baru praktek-praktek. Ma'rifinya belum dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah bunganya, harapan kita. Kemudian yang selanjutnya 12 sampai 15 tahun. 12 sampai 15 tahun kata Ibnu Jauzi, kalau dia diperlakukan dengan baik karena dia sudah tahu resiko, Pak. Makanya 12 tahun ini mencari jati diri. Kalau dia dari kecil 0 sampai 12 tahun tidak dekat dengan bapaknya, tidak dekat dengan gurunya, maka dia pasti akan mencari yang lain. Usia 12 sampai 18 yang adalah dialog. Ya, kemarin saya ketemu dengan Ustadz, Masya Allah di pondok pesantren tertentu, tidak saya sebut nama. Ada anak kabur, Pak. Ada anak kabur pulang. Apa yang dilakukan oleh Ustadznya? Ustadznya telepon, Pak Nun Sewu, putra bapak kabur dari pondok. Minta tolong nanti kalau sudah sampai rumah, anak jenengan jangan dimarahi. Jenengan jangan jadi wartawan. Gak boleh tanya kenapa. Ya, siapa yang melakukan dan gak boleh. Jenengan cukup mendengar. Syafi'i itu didatangi seorang ya, yaitu mengadu ya pada Imam Syafi'i bahwasanya hidupnya itu banyak masalah. Saya hidupnya banyak masalah. Ya, misalkan jenengan hidupnya banyak masalah, anaknya sulit dikendalikan, anaknya sulit diatur di sekolah, senangnya jahili sama anaknya dan sebagainya. Maka kita cek juga salah satunya adalah terkait dengan harta. Ya. Sekarang kamu bayarannya berapa? 5 dirham. Kamu keluarkan 1 dirham. Datang lagi, keluarga saya masih belum selesai. Kamu keluarkan 1 dirham lagi. Kemudian beberapa minggu datang, keluarganya sudah benar. Ya, ternyata orang tersebut adalah pekerjaannya penjaga gudang. Yang 2 dirham menjadikan yang 3 dirham jadi tidak berkah. Maka harta itu menjadi penting, gitu ya. Kalau semuanya sudah terwujud, karena ini yang kita temui, kurang 2 menit Bapak Ibu. Yang kita sering temui adalah contoh, karena kita sudah bagi form ya. Itu orangnya datang, termasuk yang kemarin ada anak itu suka mencuri, Pak, suka nyuri, Bu, datang padahal orang tuanya yang pegang itu orang kaya. Yang saya tanyakan orang tuanya mana, ternyata dia nyuruh anaknya suruh keluar ya. Oh, ini anaknya suruh keluar, kemudian menyampaikan lagi apa, sebenarnya saya bukan bapak ibunya, saya itu adalah kakaknya, ini anaknya adiknya ya. Jenengan itu sudah baik, tapi bapaknya dan ibunya kira-kira baik apa tidak, kita cek dulu. Ternyata anaknya ini dilahirkan dari orang tua yang menganggap anaknya beban. Anaknya misalkan banyak, ekonominya belum mapan, sehingga wah kalau saya, apalagi yang tidak diharapkan ya, tidak diharapkan lahir misalkan, aduh anaknya masih kecil, ekonomi belum, sudah isi lagi, misalkan begitu, sehingga tidak diharapkan, kemudian dilahir kemudian dianggap jadi beban. Akhirnya apa? Bapaknya dan ibunya suruh minta maaf, suruh istighfar, dan alhamdulillah anaknya sudah kembali normal. Jadi ini adalah kaitan dengan akhwal ruhani, kaitan dengan hal-hal seperti ini. Di barat tidak ada ya. Coba aja di barat itu anak sulit yang di konseling siapa? Anaknya. Tapi kalau di konseling Qur'ani, konseling Islam, orang tuanya 0 sampai 12 tahun. Bagaimana dia pendidikannya, kesolehannya, cara didiknya, kemudian ada emosi negatif atau akhwal ruhani apa tidak, ada hal abstrak kena setan, kena jin atau tidak, dan yang paling penting adalah terkait dengan hartanya. Demikian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah 4 tadi. Ya, kita ingin anaknya sukses sesuai dengan harapan apa tidak? 1 tadi apa Bapak Ibu? 1 apa? Kesolehan orang tuanya. Jadi Ustadz Muslim dan teman-teman tidak akan mampu membuat jenengan anaknya itu soleh kalau jenengan juga tidak soleh. Kemudian cara didiknya,
Di sekolah diperlakukan dengan baik, tapi di rumah tiap hari mendengar bapak ibu cekcok. Dan ibu lebih dominan dibandingkan anaknya, dibandingkan suaminya. Harusnya bapaknya yang lebih banyak ngobrol. Maka sekarang stop cerewetnya, beri kesempatan bapaknya untuk ngobrol. Lah perkaranya nanti ada pertanyaan bapaknya orang anak. Yang tadi yang saya sampaikan itu. Banyak wali murid ternyata itu bapak ibunya gotang gitu loh. Gotang tahu nggak? Sebelah gitu. Ya itu di lain kesempatan ya. Harapannya nanti yayasan bisa menyediakan form sekalian ya, nanti ngisi sehingga tahu deteksi Pak. Kira-kira ini permasalahannya anaknya apa. Jadi nanti ada poin 4 itu, pertanyaan ini, isinya ini, nanti menuju pada ini, menuju pada ini. Gurunya juga enak. Kalau yang berat-berat, nanti Ustadz Muslim buat tempat BK ada konselor ya. Silakan gurunya bisa diberangkatkan besok di rumah ada. Ya, ada kelas baru awal sih basic ya. Kemudian nanti di Purbalingga juga ada. Beliau berharap bisa hadir di sini, tapi waktunya yang nggak bisa ya, karena hari ini nggak bisa. Beliau masih di luar pulau ya. Baru pulang besok insya Allah tanggal 7 ya. Sehingga nanti mudah-mudahan jenengan bisa, dan sama pesan saya tetap sama. Tadi 4 poin ini kita jaga ya. Jadi anak kita 0 sampai 12 tahun akalnya belum sempurna. Ya, yang bisa untuk kaitan dengan akal adalah bapaknya, karena seorang laki-laki akalnya lebih sempurna dibandingkan dengan perempuan. Dan ibu tidak kalah pentingnya, itu terkait dengan rasanya, terkait dengan sabarnya, terkait dengan ketabahan. Kalau ketabahan urusannya itu wilayahnya ibu. Untuk konflik, untuk jalan keluar, solusi adalah laki-laki, bapak. Jangan salah tumpuk, apalagi bapak langsung aku boleh duit baik, urusan anak, urusanmu kabeh, selesai itu. Ya, istighfar ya. Gitu Bapak Ibu, maka 0 sampai 12 tahun pendidikan harus selesai. Kalau tidak selesai, kasihan yang di pondok, itu akan sulit. Karena apa? 0 sampai 12 tahun mereka belum siap, belum sebagaimana Nabi Yusuf pendidikannya sudah selesai, sehingga ketika lepas dari orang tua dia sudah siap ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.